Rote hari ini. Selamat pagi pendengar, Anda mengikuti rangkaian informasi yang terangkum dalam Rote hari ini, edisi Kamis 14 Mei 2020. Dari Rote seputaran Nusa Tenggara Timur, beberapa informasi yang menjadi rangkuman Rote hari ini diantaranya: eskalasi pasien positif COVID-19 di NTT terus meningkat menjadi 30 orang. Laporan Alotani. Berdasarkan laporan dari Laboratorium Biomolekuler Rumah Sakit Profesor Dr. W.J. Johannes Kupang, dari 92 spesimen swab yang diperiksa, diketahui ada 11 swab yang positif COVID-19. Sekretaris 1 Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Gigi Domi Mere, dalam keterangan pers di Kota Kupang, Rabu 13 Mei 2020 melaporkan 12 pasien positif COVID-19 terdiri dari 9 orang merupakan rujukan sampel swab dari Rumah Sakit Umum Daerah Komodo Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, berasal dari klaster Goa. 1 pasien positif COVID-19 rujukan dari RSUD ND klaster Goa, 1 sampel swab rujukan dari RSUD Soe Kabupaten Timur Tengah Selatan klaster Magetan. Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan RI di Jakarta juga dilaporkan ada 1 pasien positif COVID-19 dari klaster baru yakni SPT di Grogol, Jakarta. Rekan-rekan media, kami laporkan bahwa penambahan pasien COVID-19 hari ini ada 12, sehingga total Nusa Tenggara Timur saat ini menjadi 30 dari 18 sebelum ini. Dari 30 kasus positif COVID-19, sembuh 2 dan yang meninggal 1, sebagaimana rekan-rekan media ketahui, sudah dipublish oleh Bapak Kepala Biro Humas Setda Provinsi NTT tadi malam. Kadis Kesehatan Provinsi NTT Dr. Domi Mere juga menjelaskan, dari 30 pasien positif COVID-19, sebagian besar sudah dirawat, sedangkan khusus untuk pasien positif di Labuan Bajo telah terkoordinasi dengan Gubernur NTT dan Bupati Manggarai Barat untuk diisolasi di RSUD Komodo dan Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo. Sedangkan pasien positif COVID-19 di ND sudah diisolasi di RSUD ND. Pasien positif di TTS juga diisolasi di RSUD Soe dan RSUD Wengapu untuk pasien positif di Kabupaten Sumba Timur. Kalau kita lihat peningkatan jumlah pasien COVID plus ini meningkat dengan tajam, hal ini dikarenakan semakin cepat frekuensi pemeriksaan sampel swab di NTT dan kita bisa mengetahui secepatnya informasi-informasi berdasarkan kiriman sampel swab dari kabupaten. Dr. Domi Mere juga menuturkan bahwa ada beberapa daerah di Provinsi NTT hingga saat ini sedang dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Biomolekuler RSUD Profesor W.J. Johannes Kupang, yakni dari Kabupaten Sika berjumlah 70-an sampel swab. Diharapkan pemeriksaan sampel swab tersebut secepatnya diketahui dan dilakukan upaya-upaya penanganan dan pencegahan di daerah oleh unsur gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di wilayah Nusa Tenggara Timur. RRI Kupang, Alotani melaporkan. Terlepas dari ditemukannya 2 identifikasi terpapar COVID-19, tim gugus tugas percepatan pencegahan penanganan COVID-19 tetap mengawasi sejumlah pintu masuk Rotendao. GB Hurakmaking melaporkan. Pasca diumumkannya adanya 2 pasien COVID-19 Rotendao oleh Gugus Tugas Percepatan Pencegahan Penanganan COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tim Gugus Tugas Kabupaten Rotendao, jajaran TNI dengan turunan edaran Kepala Gugus Tugas Nasional ditindaklanjuti dengan perintah Panglima TNI atas pembentukan Bantuan Satkolwil Satuan Komando Kewilayahan. Dalam hal ini Kodim Daerah, jajaran TNI di daerah ini akan perketat keluar masuk orang melalui sejumlah pelabuhan di Rotendao. Dihubung RRI, Komandan Kodim 1627 Rotendao, Letkol Kavaleri Adrian Wahyudwi Atmoko, seusai pertemuan komunikasi sosial jajaran TNI dengan aparatur pemerintah Kabupaten Rotendao mengatakan tim pengawasan perbatasan memang belum dibentuk khusus, namun keterlibatan TNI dalam gugus tugas kabupaten selama ini telah melaksanakan tugas pengamanan perbatasan. Turunan dari surat edaran Kepala Gugus Tugas itu salah satunya adalah surat dari Kepala Gugus Tugas Nasional kepada Panglima TNI terkait dengan permintaan bantuan Satkolwil ataupun Satuan Komando Kewilayahan dalam hal ini Dandim dalam penanganan ataupun pencegahan dan pengendalian keluar masuk orang ini. Kalau di surat itu untuk membentuk tim gabungan. Namun demikian di Rote ini kan sudah tim gabungan ini walaupun disebutnya bukan tim gabungan tapi selama ini sudah
terlaksana dengan baik. Tentunya pelabuhan-pelabuhan rakyat juga menjadi sasaran bagi kita dalam pengawasan. Sementara Sekda Rotendao Jonas M. Seli selaku Ketua Pelaksana Tim Gugus Tugas Kabupaten mengatakan sebaiknya pintu masuk keluar diperketat, izin operasi sejumlah armada tetap dibatasi agar tidak mengimpor kasus masuk ke daerah. Edaran Ketua Gugus Tugas Nasional dan edaran Bupati Rotendao telah dikeluarkan agar ditaati. Tentu harapan kita bahwa pembatasan akses masuk orang mudah-mudahan jangan secepatnya ada perubahan kebijakan. Kalau tidak maka tentu kita bisa mengimpor. Semua kita sudah mengikuti protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh karena itu tentu harapan kita tadi sudah disampaikan oleh Pak Dandi bahwa tentu kita perketat lagi di pintu masuk maupun pintu keluar. Sebagai tindak lanjut dari surat edaran Ketua Gugus Nasional nomor 4 ini, kita pemerintah Kabupaten Rotendao sudah mengeluarkan surat edaran Bupati nomor 434 dan sudah disampaikan kepada semua. Maksudnya supaya ditaati. Terkait pertemuan komunikasi sosial jajaran TNI dengan aparatur pemerintah Kabupaten Rotendao yang berlangsung Selasa 12 Mei 2020, ditegaskan Letkol Kavaleri Adrian Wahyudi Atmoko untuk persamaan persepsi penanganan COVID-19 di daerah ini, terutama pengamanan wilayah batas daerah. Dari Beranda Selatan NKRI, Gebi Hurek Making melaporkan. Dampak pandemi COVID-19, Kabupaten Belu kehilangan keuangan daerah mencapai 127,3 miliar rupiah. Laporan Feby Leolede. Pada tahun 2020, kondisi keuangan daerah Kabupaten Belu berada pada level sedang, namun setelah pandemi COVID-19 berdampak pada menurunnya kondisi keuangan daerah tahun 2021 mendatang. Sejak Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun 2020 dalam rangka penanganan COVID-19, maka Kabupaten Belu harus kehilangan keuangan daerah sebesar 127,3 miliar rupiah. PLT Sekda Belu Marcel Maumeta menjelaskan keuangan daerah yang hilang tersebut berasal dari pendapatan asli daerah PAD, dana alokasi khusus, dana desa, serta dana insentif daerah. Dikatakan penentuan keuangan daerah Kabupaten Belu berada pada level sedang dilihat dari realisasi belanja mencapai lebih dari 90%, namun belum mencapai 100% dan penilaian tersebut sudah maksimal. Seluruh anggaran yang hilang tersebut dialokasikan untuk penanganan COVID-19. Pendapatan kita yang hilang akibat dari COVID-19 ini. DAU kita berkurang, DID kita hilang, kemudian DAK kita hilang, kemudian PAD kita berkurang, itu sekitar 127 miliar. Itu hilang begitu saja. Yang tadinya ini menjadi pendapatan kita, sekarang untuk 2020 setelah adanya PMK 35 itu hilang. PAD itu hilang 15 miliar. DAU hilang 54,1. DAK hilang 51,7. Dana desa hilang 745 juta. DID hilang 5,4. Total semua yang hilang itu 127,3 miliar. Itu hilang saja. Kita lakukan refocusing, relokasi 146 miliar. Itu perintah daripada surat keputusan bersama Menteri Keuangan dengan Menteri Dalam Negeri. Marcel Maumeta yang juga sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu menambahkan, sebagai salah satu daerah yang tidak terkena penalti penundaan DAU, pihaknya melakukan realokasi anggaran sebesar 146 miliar rupiah sesuai perintah dari surat edaran keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri yang memerintah untuk mengurangi 50% belanja barang dan jasa di luar dana DAK dan dana DAU, serta dana kelurahan 50% dari belanja modal. Pengurangan belanja itu 50% dari belanja barang dan jasa di luar DAK, RITSI, dan DAU kelurahan. Kemudian 50%, minimal 50% dari belanja modal. Makanya totalnya kita dapat 146. Tapi kita tidak sampai di situ. Kita hanya sampai 136. Kita masih kurang 10 miliar. Tetapi kita memenuhi persyaratan karena kita sudah lakukan rata-rata di atas persyaratan yang diminta oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Maka kita lolos 6 daerah yang lolos kena penalti penundaan 35% itu. Tidak sedikit toh, penundaan 35% itu kalau untuk Belu sendiri sekitar 13 miliar. Untuk diketahui, Kabupaten Belu menjadi salah satu dari 5 daerah lainnya yang tidak terkena penalti penundaan dana alokasi umum. RRI Atambua, Feby Leolede melaporkan.
Pemerintah melalui Dinas Pendidikan tetap melaksanakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sesuai kalender pendidikan yang ada. Informasi berikut dilaporkan Simon Sostenes. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur Benyamin Lola mengatakan penerimaan tetap melaksanakan kalender pendidikan secara biasa, seperti biasa termasuk soal penerimaan peserta didik baru atau PPDB untuk tahun ajaran 2020-2021. Untuk itu, kepada masyarakat dihimbau tidak usah khawatir karena pola pendaftaran tetap mengutamakan secara online. Sedangkan yang melaksanakan manual ditekankan agar tetap memperhatikan protokol kesehatan soal COVID-19. Jadi untuk pendaftaran kali ini diharapkan masyarakat jangan bingung dengan kondisi suasana penyebaran COVID-19 atau pandemi COVID-19 ini. Masyarakat tetap mendaftar sebagaimana biasa tahun-tahun sebelumnya, yaitu melakukan pendaftaran secara online bagi sekolah yang membuka secara online. Bagi sekolah yang membuka secara manual, pendaftaran manual, ya kita sesuaikan pendaftaran itu disesuaikan dengan kondisi dan tetap memperhatikan protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak atau social distancing, itu tetap diperhatikan. Menurut Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur Benyamin Lola, sesuai kalender pendidikan yang ada, pendaftaran sudah dimulai dibuka pada pertengahan Juni tahun 2020 ini. Masyarakat dihimbau untuk bisa mengecek informasi pembukaan secara online di sekolah-sekolah yang ada. Dari Kupang, Simon Sostenes melaporkan. Pembangunan pabrik semen dan eksplorasi batu gamping di Kabupaten Manggarai Timur oleh PT Semen Singa Merah dan PT Istindo Mitra Manggarai sampai saat ini masih menuai pro dan kontra. Sebagai pihak yang bertolak belakang terhadap rencana pemerintah tersebut, Lembaga Justice, Peace and Integrity of Creation Keuskupan Ruteng meminta Pemda Kabupaten Manggarai Timur dapat mengkaji secara mendalam terkait izin lingkungan. Caroline Wodamosa melaporkan. Pengalaman tambang mangan menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk melihat dampak dari eksplorasi ekologi. Tidak hanya itu, alasan penolakan masyarakat Lingkololok adalah relokasi warga yang dapat menghilangkan eksistensi masyarakat adat setempat. Demikian dikatakan Koordinator Lembaga Justice, Peace and Integrity of Creation, JPIC, Romo Martin Jenarut. Menurutnya, berdasarkan hasil komunikasi dan dialog bersama warga, eksplorasi batu gamping dan pabrik semen dikhawatirkan hanya mensejahterakan pihak-pihak tertentu. Selain itu, tegas RD Martin, JPIC Keuskupan Ruteng tetap konsisten memperlihatkan sikap Gereja Katolik Uskupan Ruteng menolak kegiatan investasi yang cenderung eksploitatif dan berdaya rusak ekologi. Dan karena ternyata kelompok yang menolak ini memberikan alasan yang cukup kuat dan bersentuhan dengan hak hidup mereka, gereja mengambil sikap untuk melakukan advokasi terhadap kelompok-kelompok yang menolak ini. RD Martin Jenarut juga mengatakan terkait izin kegiatan eksplorasi galian tambang batu gamping dan pabrik semen memang ada pada Gubernur NTT. Namun Bupati Manggarai Timur masih punya ruang kewenangan dalam mengeluarkan izin lingkungan sebagai syarat izin usaha dan izin eksplorasi. Izin lingkungan ini berdasarkan kajian AMDAL ini. Dan izin lingkungan itu menjadi kewenangan Bupati. Saya berpikir begini, benar bahwa izin itu oleh Bupati. Tetapi tidak harus kan? Mesti ada satu political will, satu sense politis yang peduli terhadap tanggung jawab ekologi itu. JPIC menghimbau pemerintah daerah tidak terlalu jauh dalam urusan privat warga setempat, terutama dalam urusan ganti rugi. JPIC juga melihat dalam konteks upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, tambang bukan pilihan yang paling tepat dan kontekstual, melainkan dalam bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. RRIND Caroline Wodamosa. Mendengar demikian rangkaian informasi terkini yang disampaikan melalui Rote hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
Radio Tangga Bencana COVID-19. Ambu hedis, esa mangalaw kanina bibig so ne uita. Mate hata holing no ugnay tay babokya. Hedis na rin na virus corona sa nulusio. Analao la di basa-basa nusak lalaenso. Analo sa ita Indonesia. Bayi tanda kabubu at tatabang Ana bosolo sa itanu sa loten daw na Esa magate sa felima Dua makadodo kesa no esa Telu leonay kada uma Bosolili hulen leolang matua kita sama nenek na tao tunggang Baletaan ang buwan na fada Laung inggu no tendao Kamu hedis kada soda molek Bapak mama toteo kakak adik semua di Rotendao. Mari sama-sama ketong cegah penyebaran virus corona di Rotendao tercinta. Toteo semua orang Rotendao, ada penyakit yang sangat berbahaya yang sudah membunuh banyak orang di dunia. Virus Corona 19 namanya. Dia sudah menyebar kemana-mana, bahkan sudah sampai di Indonesia. Mari sama-sama ketong cegah penyebarannya, agar jangan sampai ke Rotendao. Yang pertama, rajin cuci tangan. Yang kedua, jaga jarak. Yang ketiga, tetap di rumah. Jangan lupa berdoa pada Tuhan. Mari semua dengar dan lakukan himbauan yang dari pemerintah, agar kita semua selamat, rakyat sehat, Rotendao sejahtera. Esa magatesa felima, dua maka dodok esa no esa, telu leonai kada uma, boso lili hulene ulama tua, mai ita sama nenek na tao tunggan, paletaan amboa na fada, lau inggu